Cek, cek. Cek. Tes, cek 1, 2, 3. Udah ya? Salam. Puji bagi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tiba waktunya kita untuk memulai ibadah persekutuan kita. Mari kita persiapkan hati kita undang hadirat Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Terima Kasih. Ku ada sebab kau, sebab anugerahmu. Sebab anugerahmu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih Bapa, si rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri dengan nyanyikan dari awal. Pada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih. ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih Buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Terima kasih, haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. dengan lembut kita nyanyikan. Terima kasih Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, kami ada sebagai kami ada sekarang itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh bernafas saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, belas kasih sayang-Mu Bapa. Bahkan Engkau memanggil kami Tuhan saat ini di tempat ini Bapa, untuk boleh kami menikmati Tuhan kasih-Mu. Anak-anak-Mu yang membawa segala bebannya Tuhan, membawa keluh kesahnya Tuhan, Kau panggil agar senantiasa anak-anak-Mu boleh mendapatkan sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam setiap ibadah-Mu mengandung janji-janji kemenangan Tuhan. Lawat kami Tuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengantaran-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami setiap pelayan-pelayan-Mu, dari pelayan penerima tamu, LCD, pemain musik, pemimpin pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, firman yang benar, boleh kami mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan boleh kami mendapatkan keubahan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kuasa setan jahat yang mengganggu ibadah kami mengusirnya yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan hati, pikiran serta ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati saudara-saudara kami yang akan dalam perjalanan tiba tempat ini Tuhan, agar senantiasa kami boleh bersatu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji bagi Tuhan. Silakan duduk kembali ke saudaraku. Kembali kami ucapkan selamat datang dan salam sejahtera dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Besarkan Nama Tuhan, nyanyian tambahan nomor 3 ya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Agung tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. oh besarkan Namanya, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Kembali dari awal, besarkan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dengan bersukacita. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Puji bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Ingat dan yakinlah bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah yang kita jalani sekarang. Ada amin saudaraku? Puji bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Nomor 71 biru. Tuhan Allah di tengah kita. Nomor 4. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Jangankan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi,
dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Jangankan dan kirangkan dengan suka kita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Sekali lagi, besar, besar. Puji bagi Tuhan. Kenaikan kembali pujian kita. Janji Tuhan pasti digenapi. Kidung Mempelai, KM nomor 5. Tiada yang terlalu suka, tiada yang mustahil bagimu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab engkau Bapa yang penuh kuasa, Berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi Setiap anakmu yang setia Tuhan mintamu. janjimu Tuhan, pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup mendekat dari yang tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu sempurna. Kembali dari awal. Tiada yang terlalu suka, tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab engkau Bapa yang penuh kuasa, Berlimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu yang setia lakukan perintahmu. Janjimu Tuhan, pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup mengadakan dari yang Tidak ada. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Janjimu Tuhan, pasti kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa, sanggup mengadakan dari yang tidak ada.
mempelai pria. Sekali lagi kor, kita angkat tangan kita. Janjimu Tuhan pasti kau genapi, kuasa firman-Mu sungguh berkuasa. Sanggup adakah dari yang tidak ada? Kau mempelai pria, janjimu teruji. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Kau mempelai pria, janjimu teruji. Puji bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kuasa firman-Nya. Biarlah lewat firman-Nya segala pergumulan, segala permasalahan apapun itu, biarlah melalui firman-Nya yang penuh janji-janji untuk memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian nomor 6, firman-Mu sungguh ajaib. 204 buku putih. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diriku sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kembali dari awal. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalan. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Undang kembali dari atas. Kita bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh pimpin langkahku, bimbing jalanku. Bimbing jalanku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, pimpin langkahku, bimbing jalanku. Saya serahkan mimbar berikutnya kepada Bapak Gembala. Bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kor sekali lagi. Bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita berdoa. Benar Tuhan,
firman-Mu sungguh ajaib. Bisa membuat keajaiban. Langit dan bumi semua adalah ciptaan firman Tuhan. Hebatnya firman Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Mengubah kehidupan yang tidak berbentuk, yang kacau balau, menjadi berbentuk dan indah. Begitu juga kekuatan firman-Mu sungguh bisa mengangkat saat kami jatuh terpuruk. Tangan Tuhan itulah firman dan roh-Mu yang mengangkat kami dari bawah sehingga kami bisa bangkit naik kembali. Kami tidak terus terpuruk, tapi masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Semua dipulihkan oleh Tuhan supaya kami melihat hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, pelayanan kami dipulihkan oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab ya, Keluaran pasal 18 ayat 11 sampai 12. Temanya adalah sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala Allah. Ya. Dan ya, dari semua masalah persoalan yang kita hadapi, Allah kita jauh lebih besar. Mari, bisa dibaca. Keluaran 18 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Sampai di situ. 2 kali baca ya, kalau 2 kali lebih jelas. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Ya, jadi Tuhan kita lebih besar daripada segala Allah. Di dunia banyak Allah, tiap-tiap kepercayaan agama itu punya Allah, punya Tuhan. Ya, tapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Allah kita itu Allah yang besar, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Dan ini adalah pengakuan Jethro. Ya, Jethro mertua Musa. Jethro mertua Musa. Ya. Jadi mertua Musa ini datang dari jauh. Ya. Kalau nggak salah Midian, ya, datang dari sana
Nah, Israel baru keluar dari Mesir. Baru keluar dari Mesir. Nah, ternyata yang memimpin mereka adalah Musa, menantu Jethro. Ya, jadi Musa ini punya mertua Jethro. Musa adalah mantunya. Ya, lalu dalam perjalanan itu ketika Musa bercerita tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel, di mana ada 10 tulah. 10 tulah, ya. Tapi tidak ada satupun tulah itu yang mengena kepada orang Israel. Nah, ini, ya. Jadi tulah itu hukuman hanya mengena kepada orang Mesir. Tapi orang Israel dilindungi. Ya. Nah, dilindungi. Ya. Padahal sama-sama di Mesir. Memang mereka di Gosen, tapi masih Mesir. Ya. Gosen ini adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Nah, sudah, jadi setelah mereka keluar dari Mesir, ya, lalu berjumpalah Jethro mertua Musa ini dengan Musa dan dengan seluruh orang Israel. Musa bercerita pengalaman perjalanan hidup Israel. Setelah itu Musa menghayati, hebat juga Allah kalian. Nah, jadi Jethro ini mertua Musa, mitoha lah, ya, mertua Musa. Akhirnya Jethro mertua Musa ini mengagumi dan percaya kepada Allahnya orang Israel. Amin. Dan percaya. Ya, dia kagum, wah hebat juga Allah kalian. Ya. Ya. Jadi kalau bisa mertua harus selamat. Amin. Mertua harus selamat. Mitoha ya. Selamat. Ayo. Yang belum selamat harus diselamatkan. Amin. Enak kalau sudah sama-sama di dalam Tuhan, ya. Ya, mertua dalam Tuhan, mantu dalam Tuhan, ya. Enak, Saudara, ya. Nah, Saudara, jadi inilah pengalaman perjalanan orang Israel. Ya, jadi di dunia ini banyak Allah. Ya, banyak Allah. Tapi Allah yang benar itu cuma satu. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau bukan pencipta, dia bukan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu pengertian Allah. Pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, boleh Kejadian 1 ayat 1, perhatikan ya. Jadi banyak Allah di dunia, tapi Allah yang benar adalah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sampai di sini saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit di atas, bumi di bawah. Lewat apa Allah mencipta? Lewat bersuara, berfirman. Ya, berfirman. Jadi hanya dengan berfirman bisa tercipta, bisa ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu hebatnya firman Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu, kalau kita dulu belajar sekolah Alkitab, ada guru kami dulu namanya Pak Hari Numari, dia ahli bahasa, banyak bahasa dia tahu tuh. Salah satu karangan dia itu adalah di tengah ombak dan arus pencobaan. Nah, itu karangan dia tuh.
hari lumari. Ya, dia pintar sekali, banyak bahasa dia tahu. Ya, akhirnya dia tertangkap, ya, dan kemudian dia melayani Tuhan dan diangkat jadi pendeta, kemudian melayani full timer. Ya, ya, dari hidup tadinya ya duniawi, ya, tapi bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, jadi kita melihat bagaimana Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada. Udah dibaca tadi, coba Kejadian 1 ayat 1, perhatikan. Ya. Boleh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Terus perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ya. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Nah, gelap gulita. Ini keadaan dunia pada waktu diciptakan dan merupakan gambaran keadaan manusia sebelum orang bertobat. Sebelum orang bertobat datang kepada Tuhan, hidupnya itu gelap. Hidupnya tidak ada bentuknya. Hidupnya kosong. Walaupun dia punya uang, punya gelar, punya ilmu, tapi kalau belum datang pada Tuhan, belum percaya pada Yesus, hati kosong, hati tidak berbentuk, hati gelap, itu masih ada malaikat pada. Yang gelap menjadi terang. Ya. Nah, yang kosong itu diisi semua. Jadi nanti menjadi sempurna. Ya, nanti satu kali kita juga akan menjadi sempurna. Amin. Tubuh, jiwa, roh kita menjadi sempurna. Alkitab mengatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera, ya, menguduskan, menyempurnakan kamu. Roh, tubuh, jiwa kita menjadi sempurna. Kalau udah sempurna, saudaraku, berarti kita tidak ada lagi yang kurang. Dan kita merasa, sempurna ya. Sempurna, itu bahagianya sudah luar biasa. Dibenarkan aja sudah bahagia kan? Berbahagialah orang yang dibenarkan. Jadi kita sebenarnya hidup dalam kebahagiaan. Karena kita sudah dibenarkan. Walaupun banyak dosa kita dibenarkan. Amin. Jadi kita harus berbahagia. Apalagi nanti sempurna, bahagianya pun akan sempurna. Jadi jangan biarkan dirimu termenung dalam kesulitan, dalam duka cita, dalam kesedihan. Hilangkan. Hilangkan. Kita harus hidup bahagia. Amin. Karena kita ini, Alkitab mengatakan, kita ini ciptaan Allah. Kita hidup di dalam Allah. Kita bergerak di dalam Allah. Allah itu kasih. Kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kasih itu melenyapkan ketakutan. Jadi segala ketakutan itu diusir oleh kasih Tuhan. Amin. Supaya kita hidup tidak ada ketakutan. Coba saudara hidup ada ketakutan, iya kan? Nah, tidur nggak bisa bolak-balik, di jalan juga nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita tahu kita hidup di dalam kasih dalam Tuhan, nggak ada ketakutan. Jadi suasana belum di sorga itu harus kita nikmati selama kita di dunia. Amin. Belum di sorga, tapi suasana sudah seperti di sorga. Jangan belum di neraka, suasananya neraka, panas. Jangan suasana apa? Neraka. Jadi ciptakanlah dirimu, rumah tanggamu, suasana sorga. Amin. Ya, suasana kasih, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Ya, kita akan maju. Ya. Kita akan maju sedikit.
Jadi tadi walaupun disebut banyak Allah, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya. Nah, boleh baca dulu Yesaya 19 ayat 3. Ini mengenai orang Mesir. Semangat mereka sudah hilang, ya. Rancangan mereka dikacaukan Tuhan. Ya, Yesaya 19 ayat yang ketiga. ya ini nggak bisa jalan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Ya, Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. ya, selalu 2 kali baca. Semangat orang Mesir menjadi hilang. Ya, semangat jadi hilang. Tadinya menggebu-gebu. Ayo kita kejar itu orang Israel. Tapi begitu Firaun, keretanya, kudanya tenggelam di Laut Merah, terdengarlah berita sampai ke rakyatnya. Kok nggak balik-balik raja kita itu? Kok nggak balik-balik serdadu itu? Kok nggak balik-balik kereta itu? Ya, ternyata semua sudah tenggelam di Laut Merah, Laut kosong. Makanya disebut jangan membenci orang benar. Jangan membenci orang benar. Siapa membenci orang benar akan menanggung akibat. Ini orang Mesir membenci. Membenci itu sama dengan membunuh, mau membunuh, membinasakan orang Israel. Ya. Memang caranya Tuhan itu ajaib, luar biasa, ya. Ajaib, ya. Laut bisa menjadi jalan raya. Menjadi apa? Jalan raya. Ya. Umat Tuhan di kiri kanan itu jadi air itu menjadi tembok. Ya. Semua umat Tuhan menyeberang. Ya. Harun, Musa, semua imam, semua hamba Tuhan, semua jemaat menyeberang. Firaun lihat, ayo kita kejar dia. Kita kejar dia. Keretanya, kudanya, perwiranya, Firaun pun ikut. Ya, ikut. Sudah itu menyeberang semua. Begitu menyeberang, Tuhan buat air itu menjadi satu. Tanpa angkat senjata. Tanpa angkat senjata. Ini disebut Tuhan yang berperang ganti kamu. Amin. Jadi kalau ada masalah, apapun masalahnya, bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Kita berdiam diri saja, ya kan? Nah, kita kerjanya berdoa mengangkat tangan. Biarkan nanti Tuhan menyelesaikan. Ya, katakan saudara punya masalah banyak, aduh dari dulu belum selesai masalah. Ayo berdoalah, angkatlah tanganmu. Nah, nanti lihat Tuhan menyelesaikan. Amin. Tuhan menyelesaikan. Pasti bisa selesai. Walaupun nampaknya yang kita hadapi itu raja. Firaun itu raja. Dengan panglimanya, dengan keretanya, dengan kudanya. Hebat semua. Tapi lebih hebat Tuhan kita dari segala musuh kita. Amin. Lebih hebat. Dan sekali-kali jangan besar-besarkan musuh. Jangan besar-besarkan persoalan. Ya. Kecilkan masalahmu, besarkan Tuhan, besarkan imanmu. Maka saudara akan bahagia. Amin. Tapi kalau saudara membesarkan, masalah itu lalu besar, datang lagi yang baru. Datang lagi yang baru. Saudara nanti membuat masalahmu lebih besar daripada Tuhan. Memang masalah pasti ada selama di dunia. Tapi besarkanlah Tuhan. Besarkanlah imanmu. Nanti dengan sendirinya masalah itu selesai. Amin. Selesai. Karena Tuhan datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah manusia.
Seandainya manusia bisa menyelesaikan masalahnya, Tuhan nggak perlu datang. Iya kan? Nggak ada orang bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan dosa, pertengkaran. Nggak ada orang bisa. Hanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu datang untuk menjadi solusi, menyelesaikan masalah kita. Ya, makin banyak masalahnya, makin besar masalahnya, berarti makin banyak, makin besar kemenangannya. Amin. Mau gede masalahnya? Halo. Mau gede masalahnya atau mau kecil? Hah? Ya, kalau mau gede, kemenangannya harus gede. Apa? Masalahnya. Kenapa Daud langsung namanya selangit? Kan Daud itu masih kemerah-merahan kan? Betul kan? Kemerah-merahan. Ya. Masih kemerah-merahan. Ya. Coba baca Alkitab, masih kemerah-merahan. Tapi yang dihadapi Goliat. Goliat itu kan manusia raksasa. Lengkap dengan senjatanya. Semua lengkap dia. Waktu dia lihat Daud, kecil sekali lah engkau lawan saya. Dihinanya Daud itu. Dihinanya. Yang menyertai Goliat adalah setan. Roh jahat. Itu lambangnya setan. Ya. Goliat. Tapi yang menyertai Daud adalah Allah semesta alam. Amin. Pencipta langit dan bumi. Ya. Kan Daud berkata, engkau datang dengan lebing tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Jangan lupa panggil nama Tuhan ketika dalam kesulitan. Amin. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesulitan. Panggil nama Tuhan. Nama itu ajaib. Ya kan? Nama itu ajaib. Kan Manoah akan bertanya begitu. Siapa namamu? Siapa namamu? Lalu jawab Tuhan. Kenapa engkau tanya namaku? Bukankah nama itu? Namaku itu ajaib. Jadi nama Tuhan itu ajaib. Pembuat keajaiban. Kapankah terjadi keajaiban? Ketika saudara menghadapi masalah. Amin. Ketika kita menghadapi masalah akan terjadi keajaiban. Amin. Akan terjadi apa? Keajaiban. Pasti ada pertolongan. Pasti ada terjadi pertolongan. Namanya Tuhan kita salah satu adalah penasehat ajaib. Ya, wonderful counselor. Penasehat ajaib. Dia penasehat ajaib. Nasihatnya itu firman. Ya, kan begitu kan? Setiap Tuhan Yesus mau menolong orang, dia berfirman. Ya kan? Isilah tempain-tempain ini dengan edisi, terjadi. Ya. Semua dengan firman. Ya. Begitu didengar, dipraktikkan, terjadi mujizat. Begitu dengar, dipraktikkan, terjadi mujizat. Jadi saat saudara mendengar firman, praktekkan. Ataukah saudara dalam keadaan masalah, tapi pernah saudara ingat dulu firman Tuhan yang pernah didengar. Ingat. Ya. Makanya firman itu harus seperti surat-surat yang berharga. Surat berharga biasanya apa itu? Akte tanah, nah tah. BPKB, terus surat kawin. Ada surat kawin dikadekan. Surat-surat berharga, kalau saya surat berharga itu disimpan sama di koper saya bikin. Nggak sembarangan disimpan, ya. Itu sudah dibikin lagi di atas, anak-anak nggak bisa pegang, nggak bisa. Nah, itu harus itu di atas lemari saya bikin, ya. Nah, simpan di situ.
Tuh ngambilnya pun susah. Sengaja saya bikin banyak isinya supaya jangan gampang. Nah itu surat berharga. Jadi firman Tuhan itu begitu. Ya, kita hargai firman Tuhan, kita simpan seperti surat-surat berharga. Nanti kalau umpamanya saudara mau melamar, ayo lamar kerja, mana ijazahmu? Sudah ada, ya. Ijazah sini ada. Ya. Nah, kalau saya dulu boleh dibilang, ini maaf aja, ya. Ya, saya ini naik kelas karena kemurahan aja. Ya, dulu kan mama saya buruh hombing. Kepala sekolahnya si hombing. Nggak mungkin lah, ya kan? Dilihat, beres sayanya ini. Setelah kelas 2 saya baru bisa baca. Setelah kelas 2 itu pun dari kata lidi, L-I-D-I. Oh, lidi. Setelah kelas 2 baru bisa baca. Ya. Jadi setiap ujian dulu 4-3-2, 4-3. Cuma karena si hombing kepala sekolahnya, ya kan? Wah, beres sayanya ini. Dinaik-naikkan terus begitu. Dinaik-naikkan. Ya. Nah, kemudian saya dulu juga SMP begitu. Kemudian masuk STM juga kebetulan direkturnya juga Sianipar. Kami 4 bersaudara, Panjaitan, Silitonga, Segian, Sianipar. Jadi terus saja dinaikkan terus, dinaikkan terus. Jadi ada juga gunanya hubungan famili itu ya. Ya memang begitu ya. Nggak bisa saya lupa baik-baik orang ini. Tapi saya juga memang udah bodoh, ya nggak mungkin saya nakal lah kan. Ya, boleh dibilang paling baik lah istilahnya lah. Nggak pernah nakal begitu kan, rajin, nggak pernah terlambat lah. Ini sudah bodoh terlambat lagi pemainnya kan. Nah, udah itu kuliah lah. Wah, susah. Ya. ITS saya udah nggak bisa saya. Ya. Kemurahan lah, saya dulu pernah kuliah sampai tingkat 3 ya. Sampai tingkat 3, tapi waktu itulah saya dipanggil Tuhan. Saya dulu bisnis, jadi saya dulu sudah bisa mandiri tanpa biaya orang tua. Jadi biaya sendiri. Kerjanya apa saya dulu ya? Dari Cicahem ke Ciberem itu dulu bis kota ongkosnya 35 perak. Jadi kalau dikasih orang 50, butuh 15 perak. Saya carilah uang 10 perak, 5 perak. Saya bikinlah 1000. Waktu saya kasih 1000, dikasih saya 1100. Oh, untung 10% kan begitu. Jadi begitulah terus saya lakukan, ya, dari Ciberem ke Cicahem Ciberem, ya. Nah, ada pemasukan. Memang Alkitab mengatakan setiap ada usaha pasti ada untung. Ayo berusaha, amin, supaya ada untung. Ya, kalau ada kesulitan nanti Tuhan yang buka jalan. Ya kan? Laut menjadi jalan raya. Tapi bukan hanya itu. Masuk Israel ke negeri Kanaan itu menghadapi banyak gunung, menghadapi banyak bukit-bukit. Tapi gunung-gunung dan bukit-bukit pun bergerak pindah, melompat-lompat seperti anak domba demi umat Tuhan yang sedang berjalan memasuki negeri perjanjian. Heran, Tuhan itu kan bisa membuat gunung dan bukit melompat demi umat Tuhan. Untuk sekarang bukit dan gunung ini adalah pencobaan. Ada pencobaannya kecil, ada pencobaannya yang besar. Wah, besar, sudah besar banyak lagi. Sudah besar banyak lagi, hitung 1, 2 ini ke situ. Aduh ya Tuhan, ini banyak gini masalah saya hadapi. Banyak. Bawalah pada Tuhan. Nanti Tuhan yang memindahkan semua masalah saudara, menyelesaikan. Itu maksud Tuhan datang ke dunia. Seandainya manusia bisa menyelesaikan masalahnya, Tuhan nggak perlu datang. Iya kan? Udah aja kirim malaikat. Rupanya nggak bisa dengan malaikat. Tuhan harus turun.
Ya. Dan dia pun naik, dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Boleh, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perhatikan ya. Ini janji Tuhan ya, perhatikan. Matius 28 ayatnya yang ke-9. Ayat 19. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, pergilah semua bangsa menjadi muridku. Ya. Nah, ini Injil sekarang sudah hampir mencakup seluruh dunia. Seluruh dunia. Segera Tuhan akan datang. Amin. Kalau semua telinga sudah mendengar Injil, Yesus akan datang. Amin. Yesus akan datang. Terus perhatikan. Saya ulangi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Termasuk kita juga harus mau memberitakan Injil. Amin. Amin. Diterima atau enggak diterima, tugas kita menyampaikan. Kita hanya menabur, yang menumbuhkan itu Tuhan. Amin. Ya, terus perhatikan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, perhatikan terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, diajar kita. Seperti sekarang ada pengajaran. Ada pengajaran. Ini apa namanya ini? Masih ingat? Rasul. Ini Nabi, penginjil, gembala, guru. Ya, kalau saya pegang ini kan mantap kalau dengan, ya kan? Mantap kalau dengan, tapi kalau digini kan gak mantap. Pengajaran itu bikin mantap. Amin. Rohani kita mantap. Hidup kita mantap. Pekerjaan kita mantap. Semua jadi mantap. Jadi firman pengajaran ini membuat kita mantap. Apa artinya mantap ya? Mantap. Ya. Mantap, enak ya. Mantap. Seperti saya sekarang duduk di sini, mantap. Saudara juga duduk, mantap. Ya, jadi semua jadi mantap. Harus mantap hidupnya. Amin. Lawan kata mantap apa ya? Kira-kira. Apa? Lawan kata mantap itu? Hah? Ini para sarjana ini, S2 ini. Mantap. Apa kira? Apa kira-kira? Mantap. Mantap loh, mantap ya, mantap. Lawan kata enggak apa? Lawan kata mantap apa itu? Jatuh, goyang ya, berarti goyang ya, goyang ya, bimbang, bimbang ya, bimbang. Jangan bimbang. Orang yang bimbang itu sama seperti gelombang laut. Seperti apa? Gelombang laut, tidak tenang dalam hidupnya. Kalau saudara bertanya kenapa hidup saya tidak tenang, bimbang saudara. Bimbang. Gak boleh bimbang. Siapa yang bimbang lalu tenggelam? Petrus. Petrus itu apa? Kata berjalan engkau. Dia bisa berjalan di atas gelombang, di atas badai, bisa melangkah. Bisa mengatasi badai, bisa mengatasi gelombang, persoalan bisa. Tapi begitu Petrus bimbang, ragu dia, langsung tenggelam masuk. Ini yang membuat banyak saudara mengalami tenggelam karena bimbang. Jadi jangan apa? Bimbang. Amin. Kenapa harus bimbang? Kan yang menyuruh Tuhan, ya kan? Yang menyuruh kan Tuhan kan? Melangkah. Kenapa Petrus bimbang? Ayo mari ke sini. Bimbang. Tapi waktu Petrus bimbang, sudah hampir binasa, dia berteriak, Tuhan angkat kembali. Amin. Tuhan angkat yang jatuh, yang nyaris terbawa arus binasa. Ya. Kalau hidupmu aduh sudah terbawa arus saya sekarang, mau binasa, tangan Tuhan akan mengangkat saudara. Apa tangan Tuhan? Tangan Tuhan itulah firman Tuhan dan Roh Kudus mengangkat saudara
supaya saudara bisa kembali berjalan di atas masalah, di atas persoalan, bisa saudara melangkah mantap sampai pada tujuan. Amin. Sampai ke dalam kerajaan surga. Wah, kalau sudah sampai di surga enak. Dulu banyak masalah di dunia, ya itulah. Selagi masih di dunia ada masalah. Kalau mau saudara tidak mau menghadapi masalah, ya cepatlah saudara pergi. Cepat pergi. Matilah. Kalau udah mati dalam Tuhan enak. Ya. Ya kan? Mati dalam Tuhan enak kan? Tapi Paulus berkata, aku lebih baik hidup supaya aku memberi buah. Iya kan? Kan Paulus kan dihadapkan dari dua pihak, apa? Dua keadaan. Di satu sisi pengen cepat berjumpa dengan Tuhan. Di satu sisi pengen bersama dengan jemaat. Dia berkata, aku ditarik oleh dua pihak. Mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tapi dia berkata, lebih baik aku masih melayani. Jadi hidup di dunia ini untuk melayani. Mau melayani Tuhan? Halo, mau melayani Tuhan? Mau melayani Tuhan? Iyalah. Ya, melayani itu indah. Ya. Nah, sudah. Jadi jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir ya, sebab dalam hidup ini ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya, udah selesai tadi bacanya? Udah? Udah selesai? Ya, teruskan, perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Tuhan menyertai kapan? Sampai akhir zaman atau sampai kesudahan alam. Sampai kiamat. Udah kiamat enggak? Berarti masih Tuhan beserta. Ya, nanti langit dan bumi akan hilang lenyap. Akan hilang lenyap. Semua, tidak ada lagi bekasnya. Hilang semua. Langit dan bumi hilang lenyap. Akan diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Amin. Akibat kebenaran adalah ketenteraman, ketenangan selama-lamanya. Jadi supaya tenang hidup saudara, hidup kita harus apa? Benar. Amin. Mau hidup benar? Halo, mau hidup benar? Iyalah, iya kan? Hidup benar, tenang, damai. Ya. Jadi kalau hidupmu belum tenang, belum damai, tobatlah saudara. Tobat, belajar hidup benar. Ingat, doa orang benar sangat besar kuasanya. Apa artinya doa yang berkuasa, masih ingat? Lalu, apa artinya doa yang berkuasa? Doa yang dikabulkan. Apa artinya doa yang berkuasa? Doa yang dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Bayangkan saudara berdoa, ya kan Tuhan yang menyuruh mintalah, iya kan? Carilah, ketuklah. Yang mencari pasti mendapat. Yang mengetuk pintu dibuka. Nggak ada istilah gagal. Semua kebutuhan saudara ada dalam tangan Tuhan. Amin. Ada dalam tangan Tuhan. Coba bikin daftar saudara. Saya belum punya ini, belum punya ini, belum punya. Mintalah pada Tuhan. Ya. Makanya Allah pertama memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia bisa mengadakan dalam diri saudara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kan dia berkata, mintalah maka kepadamu akan diberi. Kalau Tuhan berkata minta, berarti dia siap memberi. Amin. Minta. Ya. Jangan lihat dari mana. Tuhan nanti mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi. Iya ya sekarang. Puji Tuhan. Sudah punya. Sudah ada. Ya.
Lihat lagi, oh masih ini Tuhan. Minta pada Tuhan. Nanti akhirnya kita terpenuhi kebutuhan kita. Amin. Kan Tuhan Yesus berkata, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Ya kan? Nanti penuh sukacita kita. Kenapa? Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Dari yang tidak ada. Ya, ingat tadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini pekerjaan Tuhan. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Peganglah itu. Ya Tuhan, saya belum punya, saya minta. Nanti Tuhan bisa mengadakannya. Amin. Bisa mengadakan. Dan kalau dia mengadakan, pasti ada. Karena Alkitab mengatakan Allah tidak pernah kenal kegagalan. Amin. Allah tidak kenal kegagalan. Manusia bisa gagal. Allah tidak pernah gagal. Ya, apapun bisa dia buat. Amin. Bahkan ini nanti satu kali kan akan diganti dengan langit yang baru kan. Kita di dunia hanya sementara, ada batasnya kan. Nanti akan ada penciptaan kembali. Cari ayatnya. Pada waktu penciptaan kembali. Itu ada ayatnya. Pada waktu penciptaan kembali. Berarti akan ada penciptaan lagi. Penciptaan pertama sudah terjadi. Sudah terjadi. Itulah saat langit dan bumi diciptakan. Tapi langit dan bumi akan hilang, lenyap. Diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru saat penciptaan kembali. Amin. Jadi di sanalah nanti kita kekal. Kekal selama lama. Sebutkan ayatnya. Ya, sebutkan ayatnya. Itu ada. Ya. Matius 19 ayat yang ke-28. Ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Ini ucapan Tuhan supaya kita perhatikan terus. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ya, sesungguh. Kalau udah sesungguhnya itu sesuatu yang pasti ditekankan. Sesungguhnya. Terus perhatikan. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ulangi sekali lagi, perhatikan dari atas saja. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Pada waktu penciptaan kembali. Langit dan bumi akan hilang, lenyap. Bahasa apa namanya itu sudah tua lah. Bumi ini sudah tua. Apa yang sudah tua sudah dekat pada kesudahan. Ya, ini sudah tua. Akan diganti dengan yang baru, yang mudah, baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Disitulah nanti kita tinggal. Amin. Jadi kita akan pindah dari bumi ini ke bumi yang baru. Dari langit yang sekarang di atas dengan langit yang baru. Di situ ada namanya Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru. Berapa pintu gerbangnya? Berapa pintu gerbangnya? Berapa pintu gerbangnya? Berapa? 12. Israel berapa suku? 12. Ya. Pintu itu artinya kesempatan. Amin. Untuk rohani sekarang. Tapi nanti akan ada pintu. Pintunya mutiara.
Jalan-jalannya dari mana? Emas. Bayangkan, saudara jalan di atas apa? Emas. Ini jalan di sini aja udah enak nih tuh, saudara. Tuh kan? Iya kan? Jalan. Apalagi jalan-jalannya dari saudara bayangkan, Tuhan memuliakan saudara. Jalan di atas emas. Pintu gerbangnya mutiara. Makanannya masih ingat? Mana. Mana. Dan buah pohon kehidupan. Mana dan buah pohon kehidupan. Ya. Kekal saudara di sana. Aduh, Tuhan itu baik. Ya, makanya bawalah istrimu, suamimu, anakmu, cucumu, semua bawa. Amin. Supaya nanti ketemu semua. Iya Pak, opung, ya kakek, ya apa? Kita jalan di atas emas. Kalau nggak jalan di atas emas, di atas api. Di atas apa? Api. Ngeri sekali. Hanya dua saja. Jalan di atas emas atau di atas api. Makanya Tuhan berkata, pada hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, hidup atau kematian. Pilihlah hidup, pilihlah berkat, supaya engkau diberkati, engkau hidup. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita akan sebuah lagu. Sembunyikanlah. Ya, puji Tuhan. Ya, dilengkapi musiknya. Ya, tidak ada yang sukar bagi Tuhan ya. Kita nanti tinggalkan dulu dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Haleluya. Ingatlah akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu. Seperti bintang, Semua nyanyi. di langit berjatuhan, bagai arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umatmu dari kuasa yang jahat.
dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intaya si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung dan sarku terbang jauh ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Semua firman Tuhan sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intaya si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung nasarku terbang jauh ke negeri kekal. Agar akhir zaman makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kegenapan semua firman Tuhan, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intaya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasarku terbang jauh. Wanita saja, kur. Kaum pria bisa berdoa dalam hati. Amin. Haleluya. 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 Singer saja dengan pemain musik, renungkan kata-kata. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran
firman ini untuk melindungi saudara. Firman ini untuk menjaga saudara dari segala mara bahaya. Dan perlindungan Tuhan itu sempurna. Terimalah sekarang perlindungan. Terima sekarang perlindungan dari Tuhan. Mari kita bagi berdiri, sama-sama kita nyanyikan. Sembunyikanlah aku dalam pengajaran, jauh dari indahnya si jahat. Amin. Berikanlah daku Tuhan, biar saya burung asal ku terbang jauh, ku terbang jauh, ku terbang jauh, ku terbang jauh. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saat dunia hancur karena kejahatan antikris, setan dan nabi palsu, kami bisa terbang meninggalkan dunia. Kami terbang ke negeri yang kekal, ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tempat yang terindah. Di sana tidak ada penyakit lagi, persoalan. Kami berjumpa dengan sebuah saleh-saleh Tuhan yang sudah mendahului kami dalam kemuliaan dan sukacita, hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat firman yang dibukakan bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat janji yang indah bagi kami untuk masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pergumulan anak-anak-Mu, persoalan mereka, Tuhan menyelesaikan bagi kami semua. Tidak ada lagi yang pulang dengan khawatir, dengan takut, dengan bimbang, dengan membawa persoalan. Engkau berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari. Ya, kita jalankan persembahan. Satu kali untuk kas, juga untuk bakso ya. Kita nyanyikan nyanyian Tak Perlu Kau Ragukan. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asalkan
dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya. Asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan ya anak tua yang masih sakit ya, Opu Romando, Popo, Ibu Lydia, Mama Fitri setelah selesai operasi ya. Saudara Master masa pemulihan. Opu Cupanca, kemudian Bella ya. Ya, ini susunan panitia. Ya, ketua Saudara Master Simajuntak, wakil ketua Adarsipan Siagian, seksi acara umum Lamhot Sihombing dan Proske Keren Siagian. Kemudian seksi acara sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ya. Nah, guru-guru sekolah minggu, kemudian bendahara ya, Cimindi Ibu Vina Napitupulu, Fitria F Tambunan, di Permata Rose sama Cik Lydia. Kemudian sekretaris Bella Anggriani dan Desi Sagala, seksi musik Natal umum dan sekolah minggu Saudara Maher Tobing, kemudian seksi konsumsi Ibu Herlina Malau, Ibu Sagala, Mama Sherlock. Kemudian seksi perlengkapan Andriano Yunus Sihombing, kemudian seksi dokumentasi Niko Samuel, seksi doa Bapak Ibu Gembala ya. Kemudian seksi keamanan Ucok Simamora, Bapak Pian Sihombing. Dekorasi Epan Nortan, Andriano Ellen, seksi keamanan Yanto dan Agus ya. Ini panitianya ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Sekarang kami tahu bahwa Allah kami lebih besar dari semua Allah. Lebih besar dari persoalan kami, pergumulan kami. Engkaulah yang bisa menyelesaikan bagi kami. Apapun bentuknya, sesulit apapun, sebesar apapun pergumulan kami. Kalau pergumulan kami besar dan banyak, itu artinya Tuhan mau memberikan kepada kami kemenangan yang besar dan banyak. Dan kami akan melihat kami menang. Dan Tuhan menyelesaikan semua persoalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah penyelesaian, pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Anak-anakmu minggu ini aktivitas mereka belajar, bekerja, berusaha, buatlah mereka berhasil. Jadilah mereka menjadi garam dan terang dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Pemerintahan yang ada sekarang, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RT, Pak RW seluruh Indonesia, TNI Polri berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Biarlah kami menjadi berkat juga di tengah bangsa ini. Ibu Susan juga berkati, menyediakan tempat yang indah bagi namamu. Selamatkan, kasihani, lindungi keluarga Ibu Susan. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat dan perlindungan, kasih sayang, keberuntungan dan keberhasilan menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang. Tuhan beserta, anak muda bisa bantu beberapa.